Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang ke hadiratnya. Datang dengan iman, percaya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yesus sanggup, Yesus sanggup menolongmu. Demikian kami percaya, seperti pujian yang kami naikkan. Kau sanggup, Kau mau menolong kami Tuhan. Olehnya kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu,
Kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai dengan yang ke-42. Judul perikop Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya itu ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu sangat tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh, dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea, yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas, dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka melepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Amin. Bapak Ibu, ayat mas kita ya di ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taat dimaknai sebagai kepatuhan, kesetiaan, dan kesalehan. Memang harus diakui bahwa untuk mencapai suatu tujuan, seseorang membutuhkan ketaatan. Bahkan perusahaan, organisasi, atau yayasan membutuhkan kesetiaan para pendiri, pengurus, agar tujuan yang dicapainya dapat teraih. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksinya di dunia. Untuk menjadi saksi Kristus yang baik, dibutuhkan komitmen dan ketaatan terhadap Allah. Istilah taat dalam perikop ini berkaitan dengan berpegang kepada kebenaran Allah, kebenaran Tuhan. Saat para rasul ditangkap dan diadili,
Mereka memiliki patokan hidup yang jelas, yaitu berdiri teguh kepada kebenaran Allah. Hal itulah yang membuat mereka memilih untuk mentaati Allah daripada manusia. Di sini kita dapat melihat ketaatan kepada Allah telah menjadi komitmen bagi para rasul. Walaupun nyawa mereka menjadi taruhannya, mereka tidak takut untuk menghadapi itu. Di ayat 33 dikatakan bahwa mereka akan dibunuh. Ancaman itu tidak mematahkan tekad dan semangat mereka untuk melanjutkan pewartaan Injil tentang Kristus. Dalam ketaatan para rasul, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Tuhan menggerakkan Gamaliel, salah satu anggota Mahkamah Agama. Gamaliel menyatakan kepada anggota Mahkamah Agama itu untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh keputusan mereka. Dalam argumennya, Gamaliel menjelaskan bahwa suatu gerakan yang berasal dari manusia cepat atau lambat akan lenyap. Tetapi jika apa yang dilakukan para rasul berasal dari Allah, maka siapapun tidak akan mampu mematikan api gerakan itu. Bapak Ibu, seringkali dalam melaksanakan tugas pemberitaan Injil dalam pelayanan kita suka meragukan penyertaan Allah. Apalagi ketika menghadapi ancaman. Seringkali kita menjadi takut dan ragu-ragu. Akhirnya memilih taat kepada manusia dengan cara diam, bungkam, atau kompromi. Satu hal yang perlu diketahui dan diingat oleh setiap orang percaya, kita mesti taat dan setia. Orang yang taat dan setia akan memperoleh keselamatan hidup, penyertaan Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Tetapi orang yang cari aman dan berkhianat justru akan binasa. Inilah berita firman hari ini. Taatlah kepada Tuhan melebihi kepada manusia. Tunaikan tugas pelayananmu. Pegang kebenaran firman Tuhan dan nyatakan Injil keselamatan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, buat berkat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami akan tugas panggilan pelayanan kami dan meneguhkan iman kami bahwa Allah turut bekerja mendatangkan pertolongan, kebaikan dalam segala hal, dalam tugas pemberitaan kami, tugas pelayanan kami. Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Engkau bekerja di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, menolong kami, murid-murid-Mu, orang percaya, untuk menjadi saksi kemuliaan bagi nama-Mu. Oleh sebab itu, biarlah kami teguh dan taat kepadamu Tuhan, melebihi kepada manusia. Dan kami tidak kendor, kami tidak takut untuk memberitakan firman Tuhan, untuk melakukan tugas pelayanan kami. Terima kasih Tuhan buat peneguhan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau patut kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu Tuhan. Engkau melawat gereja-Mu Tuhan, mulai dari para pemimpin gereja, gembala sidang, rohaniwan, para majelis, pengurus gereja, supaya lawatan yang daripada-Mu menuntun kami dalam kesehatian kudus, dalam menangkap visi dan melaksanakan misi Tuhan atas gereja kami Tuhan, Gereja Isa Al-Masih. Dan kami bergerak bersama dalam pembinaan dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Urapi setiap hamba-Mu, sehingga pemberitaan firman Tuhan menyatakan isi hati-Mu dan
membawa kebenaran Tuhan dinyatakan. Umat-Mu bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu sebagai umat yang dewasa rohani, kudus, dan bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati program-program yang dibuat, berkati perayaan-perayaan Natal yang direncanakan, berkati juga program tahun depan yang akan dibuat. Khususnya kami berdoa untuk rencana pendewasaan TPI GLS, supaya Tuhan mengatur dan Tuhan menolong setiap kebijakan yang diambil, mendatangkan kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Gereja-Mu boleh bertumbuh, berkembang untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan, sebagai jemaat yang bertumbuh iman percaya mereka, jemaat yang misioner, jemaat yang memuliakan nama-Mu, jemaat yang berdampak bagi Indonesia ini sebagai garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan. Yang sedang dalam perawatan di rumah sakit, Tuhan, Engkau melawat dan memberi kesehatan, pemulihan, dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu yang berduka, Tuhan beri penghiburan. Berdoa secara khusus bagi Ibu Ame yang papanya telah Engkau panggil pulang. Tuhan memberi penghiburan keluarga yang ditinggalkan, Ibu Ame dan saudara-saudaranya. Juga Engkau memberi pertolongan kepada setiap jemaat yang sedang dalam pergumulan. Tangan Tuhan memeliharakan. Allah Roh Kudus bekerja di antara kami. Bahkan mujizat Engkau sediakan bagi kami yang percaya. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Engkau menolong kami dalam setiap aspek kehidupan kami, terlebih dalam tugas pelayanan dan pemberitaan Injil. Terima kasih Tuhan, demikian doa-doa kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.